biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Alkabi. Ya, saya di sini dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan jenis-jenis tool dari toolbox. Saya di sini ingin menjelaskan tentang X7 Range Multi Pro 10 Sync Heavy Duty dengan kepanjangan 150 mm ini kita tulis di sini. Ini berfungsi sebagai kunci kombinasi. Nah, ini bisa dibuka ini loh. Seperti bisa buka-buka benda-benda kecil ini. Praktekin mas, gak bisa ya. Paten semua tuh. Di sini saya akan menjelaskan ballpen hammer. Ini fungsinya sebenarnya sama seperti dead blue hammer, sama-sama untuk memukul dengan tekanan yang berbeda. Nah, perbedaannya ya di tekanannya itu terletak perbedaannya antara ballpen hammer dan juga dead blue hammer. Sedangkan yang dead blue hammer kepalanya untuk memukul itu terbuat dari benda yang tidak keras ya. Jadi fungsinya sendiri juga untuk memukul dengan tekanan tidak keras. Sedangkan yang ballpen hammer ini terbuat dari besi. Ini untuk memukul, untuk memberi pukulan pada suatu benda yang membutuhkan tekanan tinggi, tekanan keras. Terus perbedaannya sendiri pada dead blue dia rata semua berbentuk seperti ini, maupun belakang maupun depan, jadi sama. Nah, perbedaannya terletak pada ini fungsinya sendiri untuk membuat cekungan pada benda, terus yaitu membuat cekungan pada benda. Lalu ini di sini saya akan menjelaskan double face hammer. Ini ya penampakannya, double face hammer. Dia mempunyai grip atau pegangan panjang yang memungkinkan kita untuk, biasanya grip panjang itu memukul sesuatu ya, mungkin dengan sesuatu yang agak keras tekanannya. Dia fungsi dari grip panjang tersebut seperti itu. Di sini juga terdapat kepalanya, headnya ya. Ini terbuat dari besi. Ini untuk memukul benda-benda yang keras dan bertekanan tinggi. Untuk semisal ekskavator. Ini penjelasan tentang dead blue hammer unit case 1 LBS. Ada. Terima kasih. Ini multi pro seperti stable brace tadi. Itu berfungsi untuk memukul benda yang tidak memerlukan pukulan yang keras, tekanan yang keras. Ini kan ada isi pasirnya ya, di sini. Oke, di sini ada water pump player ya. Nah, water pump player sendiri ada
bagian-bagian. Di sini ada stang, di sini ada caketnya, dan di sini juga ada ini lock. Jadi semisal kita mau menurunkan, ini dimentokkan di sini, lalu ini ada kunciannya. Set. Pengertian kasiannya di sini. Nah, ini kita apa itu, kita sesuaikan dulu. Nah, kita sesuaikan dulu sampai sesuai ya. Lalu setelah itu kita capit ini, kita puntir. Di sini menjelaskan tentang longness player merek Multipro. Di sini di ujung sini terdapat sebuah gerigi yang untuk mencengkeram baut bahasa biasanya yang berada di jangkauan yang telah rapat lah, sekelanya segitu. Dan di sini juga ada bagian cutting player, dilengkapi dengan cutting player. Sini. Ini juga untuk potong kabel. Ini kan bisa dipotong, tapi ini nggak bisa dipotong, punya kabel. Ini menjelaskan tentang jenis tool cutting player, berfungsi untuk memotong kabel kayak ini. Bisa potong pakai ini kawat karena tebalannya sesuai lah. Ini menjelaskan tentang combination pliers dengan merek Multipro. Ini bedanya sama yang tadi pliers itu ada dua. Nah inilah pokoknya itu terdapat rahang dan juga bagian cutting. Kalau yang rahang ini berfungsi seperti open bench, ada di bolt. Sedangkan ini kan berfungsi seperti cutting layer untuk memotong. Menjelaskan tentang internal straight snap ring pillar. Ya, di sini tang ini digunakan untuk membuka snap ring yang sering biasanya ada di bagian piston ini atau pengunci dari piston ini. Cara pembukaannya ini, jika ini ditekan, maka snap ring ini akan mengecil. Kemudian di sini ada internal bed nest ring pillars. Nah, di sini digunakan untuk sama membuka snap ring, tapi di sini bagian celahnya atau yang susah-susah. Nah, seperti ini kan ujungnya bengkok. Kemudian jika ditekan, maka snap ringnya akan mengecil. Di sini ada external steering snap ring. Di sini untuk membuka atau memperbesar snap ring itu. Nah, di sini jika ada snap ring, maka kalau kita tekan, maka snap ringnya akan membesar di ujung sini. Nah, kemudian di sini ada external bed nose snap ring pillar. Nah, di sini sama kayak tadi, tapi di ujungnya ini bengkok. Ini juga untuk memperbesar snap ring, atau misalnya di sini ada snap ring, nanti akan bisa memperbesar di sini. Ya, saya ingin menjelaskan tentang high case short black point. Ya, ini untuk berfungsi untuk mengeluarkan pengecapan baut. Ya, di sini ada berbagai macam ukuran, dari ukuran 10 mm sampai 1,5 mm. Yang saya pilih sini ada ukuran 5 mm untuk membuka baut ukuran 10. Di sini kita akan membuka baut ukuran 10. Caranya ini, kalau dia mengarah ke kiri, maka baut ini akan terbuka. Sebaliknya,
Kalau ini kita mengarah ke sebelah kanan, maka baut ini akan mengencang. Fungsi dari ujung ini juga bisa untuk mengencangkan baut. Ya seperti baut kayak gini, ini kan susah caranya, jadi ini bisa lah untuk mengencangkan. Ya, bisa digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut. Ya, di sini banyak berbagai jenis dari ukuran 8 sampai ukuran 24. Ini digunakan untuk membuka baut ukuran 13 merek Multipro. Ya, ini kita mengendorkannya mengarah kiri. Jika sebaliknya, maka baut ini akan mengencang. Kemudian di sini ada double open flange. Di sini bedanya ini bedanya di atas ini terbuka, beda sama yang double flange. Nah, di sini ukurannya sama 13 sampai ukurannya ini terdiri dari ukuran 6 sampai 24 juga. Sama, jika dia ke kiri maka ini akan terbuka, jika kanan akan mengencang. Kemudian di sini ada TPL screwdriver, ini merek Multipro. Ini ukuran paling kecil ya, mins 1x75 mm. Ini untuk membuka skrup di sini seperti ini. Buka skrup. Kemudian di sini ada yang sedang, ukurannya 2x100 mm. Dan di sini ada ukuran 3x150 mm. Sama digunakan untuk membuka atau mengendorkan skrup. Di sini ada yang minnya, ini yang paling kecil. Di sini berukuran 4x100 mm, sama seperti tadi untuk mengencangkan atau mengendorkan baut. Tapi bedanya di ujungnya ini runcing, sedangkan yang di sini ini berbentuk bunga. Dan di sini ada yang sedang, ini berukuran 6x125 mm. Dan di sini berukuran 8x175 mm. Ini perbedaannya cuma ukurannya aja, fungsinya sama untuk membuka. Di sini saya akan menjelaskan chisel ini bermerek Multipro. Satu kotak chisel ini terdapat 5 pieces yang terdapat tanda di sini. 5 pieces, 5 buah chisel. Chisel ini mempunyai nama-nama tersendiri dan fungsi-fungsi yang berbeda. Seperti ini, chisel drift center punch. Sini center punch. Nah, ini digunakan sebagai penanda jika ingin membuat lubang seperti pada baja, agar drilling sendiri tidak meleset ketika ingin melubangi baja tersebut. Terus di sini terdapat drift punch. Ini sama seperti center punch, ukurannya juga sama 3 mm.
Ini fungsinya juga sama sebagai penanda atau penitik. Terus di sini bernama crosscut chisel. Ini berfungsi sebagai penanda atau untuk garis, penanda garis, sama seperti flat chisel sebagai penanda garis jika ingin membuat suatu potongan-potongan agar tidak meleset. Dan terakhir, pin punch ini berukuran 4 mm panjangnya. Ini digunakan untuk penanda juga, atau bisa dibuat untuk memukul pin yang berukuran kecil. Saya ingin menjelaskan tentang webbing sling. Webbing sling ini digunakan untuk mengangkat barang yang agak berat seperti toolbox atau yang di sana-sana seperti engine atau lainnya. Ya, di sini kapasitasnya 2 ton yang hijau. Di sini sudah. Biasanya digunakan saya ingin menjelaskan tentang kunci run. Ya, di sini ada berbagai macam run. Runnya dari ukuran 6 sampai ukuran 12. Di sini kita mempunyai ukuran 8, 12, 14, dan di sini ini kegunaannya untuk membuka atau menurunkan baut. Tapi bedanya sama kunci lain, di sini ada gagang seperti ini. Ini untuk memudahkan kita saat melakukan pengentakan baut. Gunaannya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kita mencangkan, jika mengendorkan seperti ini. Mereknya Tekiro, merek mahal. Tempelan. Ya, di sini saya akan menjelaskan filler gauk. Ini filler gauk ini berukuran 0,05 sampai 1,00 mm. Satu ini berisi 13 dengan berbagai macam ukuran yang saya sebutkan tadi, dari mulai 0,05 sampai 1,00 mm. Fungsinya sendiri biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur celah pada klep antara klep sama klep. Jadi seperti ini ya biasanya. Itu kan tak kepetin gitu. Nah, di sini kita akan mengukur, contohnya kita akan mengukur dengan ukuran 0,15. Di sini kita tempelkan saja. Dan ini di sini tuh ada seperti pengunci yang harus dikendorkan dengan obeng min. Ya, ini kita tempelkan saja di sini, contohnya seperti ini. Kita tempelkan. Setelah itu jika dirasa cocok, dirasa sudah selesai, lalu kita tarik perlahan-lahan. Setelah itu kita kencangkan lagi. Ini saya akan menjelaskan kombinasi branch terdiri dari ini open
Ini kunci ini berfungsi memudahkan kita jika kita ingin membuka bolt yang dirasa kita bisa menggunakan open, dan juga jika kurang efektif kita juga dapat menggunakan ganti. Di contohnya kita membuka bolt seperti ini, contohnya seperti ini, terus bisa sebaliknya seperti ini. Saya ingin menjelaskan tentang torsion wrench. Torsion wrench ini untuk mengencangkan saja, mengencangkan baut saja. Ya di sini kegunaannya untuk mengencangkan baut secara atau sesuai dengan buku manual. Di sini ada ukurannya, ya, ukuran dari pengencangan baut tersebut. Nah, torsion wrench ini sangat berguna. Jika baut terlalu kencang, maka baut akan slack atau bisa terjadinya patah. Nah, kalau kita menggunakan torsion wrench ini, kecelakaan tadi bisa diredam menggunakan torsion wrench ini karena ada ukuran atau pengencangan baut tersebut. Ya, di sini ada pengencangan baut sesuai dari book atau manual. Ya, bisa lihat. Ya, saya menjelaskan tentang spring chamfer HCD. Ya, di sini untuk bagian luar dari gear. Ini cara kegunaannya. Sini seperti ini. Ini untuk seperti ini. Ini jika ada barang sesuatu atau yang mengganggu daerah sini, maka menggunakan ini mempermudah. Adapun di sini juga ada spring camper driver. Ya, di sini digunakan untuk mengukur dari gear ini yang dari luar, sama seperti tadi. Di sini gini. Nah, di sini kan nggak ada gangguan ya. Yang tadi ini seperti ada gangguan. Di sini ada juga spring camper incident. Spring caliper incident ini digunakan untuk mengukur lubang bagian dalam. Begini caranya. Begini. Ini untuk bagian dalam dari suatu lubang atau head cylinder. Di sini ada apa? Hah? Ya, di sini ada final caliper atau sering disebut jangka sorong. Di sini saya menggunakan 0,05 mm. Di sini untuk ya sama seperti tadi spring caliper. Di sini untuk mengukur bagian luar atau dalam. Contohnya seperti ini. Bagian dalam ini penguncinya. Kemudian di sini untuk bagian luar. Ini bagian luar. Dan di sini bisa juga untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Ini. Ya, seperti ini kita keluarkan dulu. Kemudian ini kita tutup.
kemudian kita turunkan. Seperti ini. Dia akan sendirinya menyesuaikan. Sini ada jangka sorong. Saya ingin menjelaskan tentang kain glove. Biasanya ini yang sering disebut dengan crane. Crane ini berfungsi untuk mengangkat barang. Bobotnya lumayan berat, seperti 2 ton, 1 ton, dan 3 ton. Di sini ada kapasitas maksimumnya 3 ton. Sini ada cantolannya. Sini ada talinya. Talinya ini terbuat dari besi ya. Namanya crane. Seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan hand pallet. Ini berfungsi sebagai membawa barang yang berukuran besar dan berat. Seperti contohnya ban ini ya. Ban ini ya tidak mungkin dia angkat sendiri. Ataupun 2 orang sebenarnya bisa, cuman kan kita membutuhkan tenaga yang cukup besar juga jika saat membawanya. Ya. Yang efisien ketika kita membawa adalah dengan kita menaruh ban ini ke hand pallet. Di hand pallet itu ya, untuk membawa barang bisa ditarik juga bisa didorong. Saya di sini menjelaskan tentang mikrometer yang berukuran 135 sampai 150. Ini teman-teman. Sebenarnya ini ada 6 watt kecil gitu. Ya, ukurannya ini bagian rem, ini anvil yang cetak, ini spindle dan berat. Dan di sini skala nonius, beda ini sama beda seorang itu. Sini tuh namanya set. Itu skala nonius. Skala utama itu namanya ya itulah. Ini juga ada namanya lock nut. Ini racep. Nah, cara pengukurannya itu ini diputar spindle-nya, salah membentuk ini batasan. Itu jangan pucuk ya kawan-kawan, ini harus dipaskan. Ini gak cukup, ini di sini aja. Ini buat rapatnya. Ini dengan ketelitian 0,01 dengan merek Mitutoyo. Mitutoyo itu sangat bagus di sini. Frame-nya di sini juga bagus. Ini 130 lebih ini. Cara pembacaannya itu ada penambahannya 50 lah kalau kayak gini. Yang kegunaannya untuk mengukur arus tegangan sama hambatan. Ada 2 jenis di sini teman-teman. Yang ini manual dengan merek ini Helen. Ini ada teman-teman YX360 CSP. Yang ini digital dengan merek kalau 30 bedanya digital dengan manual itu tapi kita pakai baterai dengan ada durasinya, ada 2 kabel di sini. Ada kabel langsung ke di sini, kita nggak mengukur lagi digital, langsung keluar angkanya di sini. Kalau kita pakai yang manual ini kita hampir mengukur pakai rumus skala mundur, skala maksimal.